sahabat Swondo, dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia, hari ini kita hadir kembali di program Bincang Sehat, ngobrol santai tapi penuh manfaat. Tema kita kali ini penting banget, apalagi buat yang sering serap tapi dibiarkan. Nah, kita akan ngobrolin tentang kanker laring. Sudah hadir bersama kita Dr. Ayu Citra Resmi, dokter spesialis THT Onkologi Konsultan Rumah Sakit Umum Daerah RAA Swondopati. Halo dokter, terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Oh, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah diundang di Bincang Sehat di Rumah Sakit. Oke dokter, sebelum kita terlalu jauh ya, laring sendiri itu apa ya? Ya, laring itu merupakan kotak suara atau namanya itu voice box ya. Jadi dia memang berperan untuk mengeluarkan suara kita. Tetapi selain untuk suara atau berbicara, laring itu juga berfungsi untuk pernapasan serta membantu dalam proses mengelam. Sehingga jika organ itu terdampak, jadi keluhannya itu munculnya suara serak, sesak, ataupun kesulitan. Oke. Nah, kalau kanker laring sendiri itu penyakit apa ya dok? Oh iya, nah kanker sendiri itu adalah pertumbuhan abnormal dari sel ya. Jadi kalau kanker laring berarti pertumbuhan sel abnormal itu terjadi di laring. Memang prosesnya lambat, tetapi kalau dibiarkan akan berbahaya dan bisa mengancam jiwa. Ya. Oke dokter, tadi dokter sempat menyebut salah satu gejalanya serak. Nah, untuk gejala awal kanker laring sendiri apa saja ya dok? Oke, ya. Untuk gejala awal dari kanker laring itu adalah suara serak ya. Suara serak yang lebih dari 2 minggu dengan pengobatan optimal dia tidak membaik. Selain itu bisa muncul keluhan sesak nafas yang seperti saya sebutkan tadi sebelumnya bahwa laring sendiri merupakan bagian dari saluran pernafasan bagian atas. Kemudian ada keluhan kesulitan menelan, bisa disertai dengan batuk darah, atau bahkan jika ketemu penyakit itu pada stadium yang lanjut, bisa disertai dengan benjolan yang ada di leher. Oke, berarti kalau serak sebentar itu belum tentu kanker ya dok? Oh iya, betul. Memang tidak semua serak itu akan mengarah ke kanker laring ya. Jadi serak seperti apa yang mengarah ke kanker laring? Yaitu serak yang lebih dari 2 minggu dengan pengobatan optimal tidak membaik. Jadi jika serak itu kurang dari 2 minggu, disertai dengan pengobatan optimal dia membaik, bisa aja penyebabnya karena infeksi, baik itu infeksi virus maupun bakteri, atau iritasi kronik atau gangguan lambung. Gangguan lambung sendiri itu bisa menyebabkan suara serak. Kenapa? Ketika asam lambung itu meningkat, dia akan naik ke tenggorok, menyebabkan iritasi di pita suara sehingga menyebabkan serak. Oke, berarti serak sebenarnya penyebabnya banyak ya dok. Betul. Salah satunya bisa kanker laring. Iya. Betul. Oke, nah sekarang saya mau bertanya siapa saja yang beresiko dok terkena kanker laring? Iya. Siapa saja yang beresiko terkena kanker laring ini, dia hubungannya dengan faktor resiko dari penyakit ini ya. Yang utama itu adalah orang yang merokok, baik itu perokok aktif maupun perokok pasif. Yang kedua yaitu orang yang suka mengkonsumsi alkohol, itu juga menjadi faktor utama. Kemudian laki-laki usia produktif lebih dari 40 tahun mempunyai peluang untuk terkena kanker laring lebih besar dibandingkan perempuan atau pada laki-laki usia kurang dari 40 tahun. Oh, tadi saya mendengar berarti kalau perokok pasif aja, nggak merokok secara langsung bisa ya dok ya? Iya, betul. Karena yang menyebabkan faktor resiko dari kanker laring itu kan asapnya. Entah itu asap itu masuk dengan dia merokok secara aktif maupun pasif. Jadi sama-sama berbahaya. Oke. Faktor resikonya banyak nih dok. Nah, berarti penyakit ini sebenarnya bisa dicegah tidak dok? Oh, pasti ya. Jadi kanker itu merupakan salah satu penyakit yang bisa dicegah. Bagaimana cara mencegahnya? Itu tadi kita hindari faktor resiko yang menjadi penyebab dari kanker laring tersebut. Oke, mungkin dokter punya cara gitu dok biar orang inget kalau ingin mencegah kanker laring gimana? Ya, jadi ada akronim yang kita sebut yaitu CERDIK. CERDIK itu terdiri dari huruf C, E, D, I, dan K. C-nya itu yaitu cek kesehatan secara berkala. Untuk E, enyahkan asap rokok termasuk hindari konsumsi alkohol. Untuk D, kita memberikan diet yang seimbang, gitu ya. I, istirahat cukup. Dan yang terakhir, tidak kalah penting ini dokter, K, yaitu kelola stres. Oke, berarti sebenarnya gampang ya dok ya pencegahannya ya? Harusnya ya. Oke teman-teman. Nah sekarang
penyakit ini kan serius ya, Dok. Mm-mm. Kita bisa mencegahnya. Terus Betul. selain mencegah kan juga penting untuk mendeteksi dini ya, Dok. Ya, Nah, itu betul. bagaimana, Dok? Ya, jadi deteksi dini ini penting. Kenapa? Ketika penyakit kanker itu bisa ditemukan atau bisa didiagnosis pada stadium awal, mempunyai prognosis itu kemungkinan kesembuhan ya, itu lebih besar persentasenya. Jadi sebaiknya ditemukan pada stadium dini, diobati segera sehingga memberikan hasil yang optimal. Oke. Nah, sebagai penutup, Dokter, Oke. karena kita merayakan Hari Kanker Sedunia, Ya. Dokter ada pesan buat sahabat Suwondo? Ya, untuk sahabat Suwondo, yang pertama pesan saya jangan sepelekan apapun gejalanya, termasuk serak. Misalnya serak hanya dianggap remeh gitu ya. Nah, itu tetap harus waspada, segera periksa, dan apabila memang mengarah ke arah kanker, bisa terdiagnosis awal, ditangani segera, dan dapat menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik dan tidak mengancam jiwa. Oke, terima kasih banyak, Dokter. Sama-sama, Dokter. Ya, sahabat sehat, yuk kita lebih peduli ya dengan kesehatan tenggorokan, terutama suara kita. Nah, serak berkepanjangan jangan ditunda ya, segera periksa ke dokter. Saya Dokter Maulidina pamit, sampai jumpa di Bincang Sehat selanjutnya.